Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam renungan Lentera Jiwa pada pesta pembaptisan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari Minggu 11 Januari 2026, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan tentang Allah hadir dalam hal-hal yang sederhana. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Hari ini gereja mengajak kita untuk berdiri di tepi sungai Yordan, menyaksikan sebuah peristiwa yang tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya sangat dalam dan menggetarkan iman kita. Yesus datang untuk dibaptis. Ia tidak datang sebagai orang berdosa yang mencari pengampunan, melainkan sebagai putra Allah yang dengan rendah hati masuk ke dalam barisan manusia, berdiri sejajar dengan mereka yang rapuh, yang terluka, dan penuh keterbatasan. Disinilah misteri kasih Allah dinyatakan dengan begitu nyata dan manusiawi. Bacaan pertama dari Nabi Yesaya telah lebih dahulu melukiskan sosok ini. Hamba Tuhan yang dipilih dan berkenan kepada Allah bukanlah pribadi yang keras, berteriak-teriak, atau memaksakan kehendaknya. Ia tidak mematahkan buluh yang terkulai, tidak memadamkan sumbu yang nyalanya hampir padam. Gambaran ini sangat dekat dengan pengalaman hidup kita. Betapa sering kita merasa seperti buluh yang hampir patah karena beban hidup, kegagalan, luka batin, atau kelelahan rohani. Betapa sering iman kita seperti sumbu yang apinya kecil, nyaris tak kelihatan. Namun Allah tidak datang untuk menghakimi atau menyelesaikan kita dengan satu hentakan. Ia datang dengan kesetiaan, dengan kesabaran, dengan kasih yang memulihkan perlahan tetapi pasti. Dalam bacaan kedua dari Kisah Para Rasul, Petrus menyadari sesuatu yang sangat penting. Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah hadir dan bekerja dimanapun ada hati yang terbuka, dimanapun ada kerinduan akan kebenaran. Yesus yang diurapi dengan Roh Kudus berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan. Ini bukan sekedar kisah masa lalu. Ini adalah wajah Allah yang ingin terus kita jumpai hari ini. Allah yang tidak berjarak, tidak eksklusif, tidak memilih-milih berdasarkan latar belakang, status, atau masa lalu seseorang. Allah yang selalu mendekat, akrab, dan tinggal bersama kita. Sabda Tuhan hari ini berpuncak pada Injil Matius bab 3 ayat 13-17. Sesudah dibaptis, Yesus melihat Roh Allah turun ke atasnya. Yohanes Pembaptis merasa tidak pantas membaptis Yesus. Secara logika memang benar, Yohanes benar. Namun Yesus justru memilih jalan ketaatan dan kerendahan hati. Ia berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus tidak mencari kehormatan, tidak menuntut perlakuan istimewa. Ia masuk ke dalam air yang sama, ke dalam pengalaman manusia yang sama, untuk menunjukkan bahwa keselamatan Allah dimulai dari solidaritas, dari kesediaan turun ke dalam kenyataan hidup manusia. Ketika Yesus keluar dari air, langit terbuka. Roh Allah turun ke atasnya. Dan terdengarlah suara Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata-kata ini bukan hanya pernyataan identitas Yesus, tetapi juga pewahyuan tentang siapa Allah itu. Allah adalah Bapa yang mengasihi, yang bersuka cita atas ketaatan, kerendahan hati, dan kasih. Allah yang bersuara bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meneguhkan, untuk menguatkan. Perayaan pembaptisan Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk kembali mengingat pembaptisan kita sendiri.
Mungkin kita tidak mengingat peristiwanya, tetapi rahmat-Nya tetap hidup dalam diri setiap kita. Dalam baptisan kita pun disebut anak-anak yang dikasihi Allah. Kita pun diurapi dengan Roh Kudus. Kita pun dipanggil untuk menjadi terang, menjadi pembawa damai, menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia yang sering keras, terburu-buru dan penuh luka. Iman Kristiani bukan sekedar pengetahuan atau rutinitas ibadah, melainkan jalan hidup. Membaca Injil harian, merenungkannya seperti yang kita lakukan hari ini dalam perayaan pesta pembaptisan Tuhan Yesus, menolong kita untuk perlahan menyelaraskan hidup dengan kehendak Allah. Di tengah kesibukan, tekanan dan tuntutan zaman, Injil memberi kita ketenangan batin dan arah moral bagi hidup kita. Ia mengingatkan kita bahwa hidup tidak hanya soal berhasil atau gagal, tapi soal setia dan mau berjalan bersama Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil meneladani Yesus yang lembut dan rendah hati. Ketika kita berhadapan dengan orang yang rapuh, janganlah kita mematahkan buluh yang sudah terkulai. Ketika kita melihat iman orang lain yang mulai pudar, jangan kita padamkan sumbu yang masih menyala kecil. Ketika kita merasa diri sendiri lelah dan hampir menyerah, marilah kita percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Roh yang sama yang turun ke atas Yesus juga menyertai kita hari ini dan sepanjang masa hidup kita. Pesta pembaptisan Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah hadir dalam hal-hal sederhana, dalam kesetiaan sehari-hari, dalam tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih. Di sanalah langit kembali terbuka. Di sanalah suara Allah bergema dalam hati setiap kita, berkata dengan lembut namun penuh kuasa, "Engkau adalah anak yang kukasihi." Selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.